Hello everybody, kita akan belajar tentang bagaimana setan menjadi cemburu terhadap Kristus waktu di surga. Dan dia menginginkan posisi Kristus waktu dia berada di surga sebelum dia dibuang keluar dari surga. Di Yesaya 14 ayat 12 kita baca, bagaimana kamu jatuh dari surga, O Lucifer. Ayat 13 dikatakan, karena kamu berkata dalam hati kamu, saya mau naik ke posisi yang tinggi di surga. Saya mau meninggikan saya punya tahta di atas bintang-bintang di surga. Saya juga mau duduk di atas bukit pertemuan di sebelah utara. Nah, ini sangat penting untuk kita tahu bahwa di sebelah utara sudah ada yang duduk di situ. Karena setan bilang, saya juga mau duduk di situ dan meninggikan saya punya tahta. Artinya sudah ada tahta di surga dan sudah ada yang duduk di tahta itu, dan setan mau duduk di tahta itu juga. Jadi pertanyaannya, siapa yang sudah duduk di tahta itu, di mana setan mau duduk di situ juga? Di Wahyu 22 ayat 1 kita lihat di sini, sungai yang murni yang mengalir air kehidupan, keluarnya dari tahta Bapa dan tahta domba. Kita tahu domba itu adalah anaknya Bapa, Yesus Kristus. Jadi ada dua oknum yang duduk di tahta itu. Di Wahyu 3 ayat 21 dikatakan, bagi dia yang menang, akan aku izinkan untuk duduk bersamaku di tahtaku. Ini Kristus yang ngomong. Sebagaimana aku pun menang dan aku duduk bersama Bapakku di tahtanya. Jadi kita bisa lihat, di surga ada tahta, dan yang duduk di tahta itu adalah Bapa dan Anak. Itu kedua oknum yang duduk di situ. Dan kita tahu setan mau duduk di situ juga sebagai oknum ketiga. Sakarya 6 ayat 13 dikatakan, dia akan duduk dan bertahta di atas tahtanya. Dia akan menjadi imam besar di atas tahtanya. Dan Ibrani 4 ayat 14 katakan, Tuhan Yesuslah anak God, inilah imam besarnya. Dan Ibrani 8 ayat 1 dikatakan, Tuhan Yesus sebagai imam besar duduk di tangan kanan tahta majesty, yaitu Bapa. Artinya di Sakarya 6 ayat 13 kita lihat, dia yang duduk dan bertahta di tahtanya, yang adalah imam besar di tahtanya adalah Tuhan Yesus. Dan Council of Peace itu akan ada di antara mereka berdua, dan mereka berdua adalah Bapa dan Anak. Jadi kita bisa lihat bahwa yang duduk di tahta adalah Bapa dan Anak, dan setanlah yang mau duduk di tahta itu juga, sesuai dengan yang dibilang di Yesaya 14 ayat 13. Artinya setan adalah oknum ketiga di surga yang mau duduk di tahta Bapa dan Anak. Dialah oknum ketiganya. Di buku Yehezkiel kita lihat, Yehezkiel dibawa di dalam dia punya penglihatan, di vision. Dia dibawa ke Yerusalem, ke sanctuary di Yerusalem. Dan di pintu yang menghadap ke sebelah utara, dia melihat the seat of the image of jealousy. Artinya di situ dia lihat rupa kecemburuan, dan kita tahu siapa yang cemburu, karena yang cemburu ialah setan yang mau duduk di tahta sebelah utara. Karena di Yesaya 14 ayat 13 dia mau meninggikan tahtanya di sebelah utara dan duduk juga di situ, karena di situ duduk Bapa dan Anak. Jadi ada image of jealousy di sebelah utara. Kalau kita baca di Youth Instructor Julai 7, 1898 dikatakan Bapa dan Anak satu-satunya lah. Artinya hanya Bapa dan Anak lah, tidak ada yang lain yang dimuliakan atau diangkat tinggi. Artinya yang di-exalt hanya yang duduk di tahta, Bapa dan Anak. Dan di Yesaya 14:13 dikatakan setan mau di-exalt juga. Dia mau duduk di tahta untuk dia di-exalt. Makanya di Yesaya 14:13 dikatakan, I will exalt my throne. Saya mau meninggikan tahta saya, karena saya mau dimuliakan juga sebagaimana Bapa dan Anak dimuliakan. Jadi the Father and the Son alone, hanya Bapa dan Anaklah yang di-exalt. Kita baca di Signs of the Times Januari 9 dikatakan setan waktu di surga sebelum dia berontak adalah malaikat yang tinggi, dan posisi dia diangkat menjadi malaikat yang tinggi. Dan posisi malaikat Lucifer ini yang diangkat ini next in honor to God's dear Son. Artinya urutan di surga Bapa, Anak, lalu Lucifer. Lucifer adalah makhluk ketiga dari urutan di surga. Bedanya Bapa dan Anak dengan Lucifer, Lucifer itu diciptakan, sementara Bapa menciptakan melalui Anak. Jadi kita bisa lihat lagi bahwa setanlah
oknum ketiga di surga yang mau meninggikan dirinya dan mau disembah dan dimuliakan sebagaimana Bapa dan Anak yang di tahta itu yang di-exalt atau dimuliakan. Namun Tuhan Yesus, anaknya Bapa, dia di atas daripada semua malaikat. Dia di atas daripada setan atau Lucifer sebelum dia jatuh menjadi setan. Dia bersama-sama dengan Bapanya lah yang sebelum ada malaikat diciptakan, menciptakan semuanya. Dan setan sangat cemburu terhadap Kristus dan dia punya ambisi membuat dia mau menjadi seperti Kristus. Sementara Kristus itu lebih tinggi dari dia dan dia mau posisinya Kristus karena dia cemburu terhadap Kristus. Jadi setanlah oknum ketiga dan dialah yang mau menyamakan dirinya dengan yang duduk di tahta dan dia sangat cemburu terhadap anak Bapa. Kristus duduk di atas tahta bersama-sama dengan Bapanya dan kumpulan malaikat kudus surgawi berkumpul di sekitar Bapa dan Anaknya. Kita tahu di tahta itu hanya ada Bapa dan Anak yang duduk di situ. Bapa kemudian memberitahukan telah ditetapkan oleh dirinya sendiri bahwa Kristus kedudukannya sama dengan dirinya sendiri. Sehingga dimanapun kehadiran Anaknya itu sama dengan Bapa hadir di situ juga. Perkataan-perkataan Anaknya harus ditaati seakan-akan Bapanya sendiri yang berkata-kata. Jadi kita bisa lihat Kristus diangkat menjadi sama dengan Bapa. Kepada Anaknya diberikan hak istimewa oleh Bapanya untuk memerintah para malaikat di surga. Khususnya dia bekerja dalam persatuan dengan Bapanya dalam rencana mereka untuk menciptakan bumi dan segala isinya. Anaknya yang menjalankan kehendak dan tujuan Bapanya, tetapi dia tidak akan melakukan apapun dari dirinya sendiri. Kehendak Bapa akan terpenuhi di dalam Anaknya. Hal ini membuat setan sangat cemburu dan benci terhadap Yesus Kristus. Kristus diajak Bapanya untuk berunding sehubungan dengan rencananya, sementara setan tidak mengetahuinya. Kita tahu di Kejadian 1 ayat 26, Bapa bilang kepada Anaknya, mari kami ciptakan manusia sesuai dengan kami punya image. Waktu Bapa bilang kepada Anaknya, mari kami ciptakan manusia sesuai dengan kami punya image, setan sangat cemburu terhadap Tuhan Yesus. Jadi Bapa berkata kepada Anaknya, bukan kepada Anaknya dan Roh Kudus, tetapi Bapa berkata kepada Anaknya. Dan oknum ketiga adalah setan yang cemburu terhadap Anaknya karena dia tidak diundang dalam rencana Bapa dengan Anaknya menciptakan bumi ini dan segala isinya. Selain setan tidak mengerti, dia juga tidak diizinkan untuk mengetahui tujuan Bapa. Hal ini hanya dibukakan kepada Anaknya. Tetapi Kristus diakui sebagai otoritas surga, kuasanya dan otoritasnya sama dengan kuasa Bapanya sendiri. Setan berpikir bahwa dia sendiri adalah yang sangat disukai di surga di antara para malaikat. Dia sangat ditinggikan, dan yang meninggikan dia adalah penciptanya. Tetapi ini tidak menimbulkan rasa syukur dan pujian dalam dirinya kepada penciptanya. Dia ingin untuk mencapai ketinggian Bapa bersama Anaknya, sama dengan di buku Yesaya 14. Setan berkata dalam hatinya, mengapa Kristus harus dihormati di atas dirinya sendiri? Hal ini membuat setan cemburu dan inilah sebabnya terjadi pemberontakan di surga, lalu setan dengan malaikatnya dibuang keluar dari surga. Jadi dengan jelas kita bisa melihat bahwa di surga ada tahta dan duduk di tahta itu adalah Bapa dengan Anak Bapa, Yesus Kristus. Tidak ada oknum yang lain yang duduk di tahta itu. Dan di surga ada saatnya di mana ada 3 oknum selain malaikat-malaikat yang lain. Dan 3 ini urutannya adalah Bapa, Anak, dan Lucifer. Dan Lucifer ini adalah oknum ketiga dari urutan di surga ini. Dan Anak diangkat menjadi sama dengan Bapa, dan Lucifer cemburu terhadap Tuhan Yesus karena dia punya posisi itu tidak pernah diangkat menjadi sama dengan Bapa sebagaimana Tuhan Yesus diangkat menjadi sama dengan Bapa. Jadi kecemburuan itu mulainya di surga oleh oknum ketiga. Dan hanya ada 2 oknum di tahta, nggak ada 3 oknum, Bapa dan Anak. Kita bisa lihat di sini bahwa Roh Kudus bukan oknum. Karena kalau memang ada oknum Roh Kudus, akan ada 3 yang duduk di tahta, dan oknum Lucifer itu menjadi oknum keempat, oknum yang diciptakan. Sementara dari tadi kita lihat
bahwa hanya ada dua, Bapa dan Anak, dan setelah Kristus adalah Lucifer. Jadi oknum ketiga inilah yang menjadi cemburu dan dia mau menjadi sama dengan Bapa sebagaimana Tuhan Yesus diangkat menjadi sama dengan Bapa. Jadi kita bisa lihat bahwa setan mau disembah sebagaimana Bapa disembah. Dan di padang belantara di Matius 4, setan bilang kepada Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus jadi manusia di dunia ini untuk sembah dia. Dan Tuhan Yesus bilang kepada setan, "Enyahlah engkau setan, engkau hanya akan sembah the Lord thy God." Jadi kita bisa lihat bahwa kalau ada oknum ketiga seperti Bapa dan Anak adalah dua oknum, oknum ketiga itu adalah Lucifer yang menjadi setan, yang cemburu karena dia punya posisi itu tidak diangkat menjadi sama dengan Bapa sebagaimana anak Bapa diangkat. Lucifer adalah malaikat yang diciptakan dan posisi tingginya adalah posisi yang diberikan kepada dia. Dan posisi tingginya itu adalah posisi setelah Kristus. Posisinya next to Jesus Christ. Lucifer diselubungi dengan kemuliaan sebagai malaikat kerub. Artinya Lucifer itu diberikan padanya kemuliaan. Dia adalah makhluk yang diciptakan dan kemuliaannya diberikan. Namun malaikat ini yang diciptakan oleh Tuhan, yang dipercayakan dengan kuasa, sedikit demi sedikit menginginkan untuk menjadi lebih tinggi lagi dan menjadi sama dengan penciptanya. Kita tahu Bapa menciptakan melalui anaknya Tuhan Yesus. Artinya setan mau menjadi seperti penciptanya, sementara dia adalah makhluk yang diciptakan. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit, Lucifer menginginkan untuk mengangkat dirinya. Dia bilang dalam hatinya, "Saya mau meninggikan, saya punya tahta di atas malaikat-malaikat surga. Saya juga mau duduk di bukit pertemuan di mana di tahta itu duduk Bapa dan Anaknya. Saya mau menjadi seperti yang maha tinggi." Keinginan Lucifer lah untuk disembah oleh malaikat-malaikat di surga. Dia ingin kehormatan yang Bapa telah berikan kepada Anaknya. Malaikat ini menginginkan kuasa yang sebenarnya hanya hak daripada Kristus yang diberikan kepada Kristus oleh Bapanya. Kita lihat kembali di buku Yehezkiel 8 ayat 3 dikatakan, di dalam Ka'bah di Yerusalem, di sebelah pintu yang menghadap ke sebelah utara, di mana ada tempat kedudukan image daripada kecemburuan. Kita tahu cemburu inilah setan waktu dia menginginkan posisi yang diberikan kepada anak Bapa, sementara dia sendiri adalah makhluk ciptaan yang diciptakan oleh Bapa melalui anak. Jadi kecemburuan ini adalah kecemburuan daripada oknum ketiga di surga yang next to Christ in honor. Di ayat 15 dikatakan, "Kamu akan melihat kekejian yang lebih besar daripada ini." Di ayat 16, di Ka'bah Tuhan ada orang-orang yang membelakangi Ka'bah Tuhan dan wajah mereka menghadap ke sebelah timur dan mereka sembah matahari di sebelah timur. Artinya ada penyembahan matahari, yaitu penyembahan yang diciptakan Tuhan, bukan Tuhannya yang menciptakan yang disembahnya. Karena di Wahyu 14 dikatakan, "Fear God," takutlah akan God dan worship God yang menciptakan. Sementara matahari itu adalah benda yang diciptakan di hari keempat dan inilah yang disembah. Jadi setan adalah makhluk ciptaan. Dia namanya Lucifer, pembawa terang. Jadi untuk sembah matahari adalah untuk sembah makhluk yang diciptakan, bukan makhluk pencipta. Dan kita tahu Bapa menciptakannya melalui anaknya di Efesus 3:9. Bahwa Bapa menciptakan melalui anak dan anak menciptakan segala-galanya, termasuk Lucifer diciptakan oleh Bapa melalui anak. Artinya kita harus sembah pencipta, bukan makhluk yang diciptakan yang dilambangkan oleh matahari. Di 2 Tesalonika 2 ayat 3 dikatakan, ada manusia durhaka atau manusia berdosa yang menentang dan meninggikan dirinya di atas segala-galanya yang dinamakan God. Kita tahu setan meninggikan dirinya dan mau duduk juga di tahta di mana ada Bapa dan Anak duduk. Dan manusia durhaka ini atau manusia berdosa ini, dia meninggikan dirinya di atas God dan dia mau disembah sebagai God dan dia duduk di temple. Kita tahu duduk kan, Bapa dan Anak duduk di tahta, hanya dua oknum yang duduk dan dia mau duduk juga di temple of God dan dia bilang dia adalah God. Di Wahyu 13 ayat 15 dikatakan, kalau kamu tidak sembah image of the beast, kalau kamu tidak sembah
Cuma ada satu oknum yang di surga yang diciptakan yang mau disembah. Melalui dia punya representative di dunia, dia mau disembah dalam bentuk image of the beast. Dan kalau kamu nggak sembah, kamu akan dibunuh. Dan semua akan dipaksakan untuk menerima tanda daripada binatang ini di tangan kanan atau di dahi mereka. Dan kalau kamu tidak terima tanda ini dan nama binatang atau bilangan namanya, kamu nggak bisa jual atau beli. Kita bisa lihat di Catholic Record September 1, 1923, hari Minggu adalah tanda otoritas kita. Gereja Katolik di atas Alkitab. Catholic Record September 1, 1923. Jadi untuk menerima tanda ialah untuk menerima hari Minggu sebagai tanda otoritas gereja. Di kutipan berikut, Faith of Our Fathers, Cardinal Gibbons, tentu saja gereja Katolik klaim bahwa untuk merubah itu adalah dia punya perbuatan. Dan dia punya perbuatan itu untuk merubah hari ke-7 ke hari pertama adalah tanda daripada kuasa gerejanya. Jadi gereja ini mengaku bahwa mereka lah yang merubahnya. Di American Catholic Quarterly Review 1883 dikatakan, hari Minggu benar-benar adalah hasil ciptaan gereja Katolik. Catholic American Sentinel, hari Minggu adalah hukum daripada gereja Katolik alone. Dan kutipan berikut, S.C. Mosna Storia della Domenica, bukan pencipta semesta alam di Kejadian 2:1-3, tetapi gereja Katolik lah yang klaim honor untuk bilang orang beristirahat setiap 7 hari. Jadi kita bisa lihat bahwa setan punya pemberontakan di surga di mana dia mau disembah, sekarang diteruskan ke bumi ini melalui gereja Katolik yang mengaku bahwa dia adalah representative atau dia adalah wakil daripada Tuhan di bumi ini. Kita tahu yang mau menjadi seperti God adalah setan, kan? Di Wahyu 13 ayat 18 dikatakan nama atau bilangan daripada manusia ini adalah 666. Kita tahu tadi dikatakan manusia sin, manusia berdosa. Dan nomor atau bilangan daripada manusia ini adalah 666. Sementara di Yeskiel 28 ayat 2 dikatakan dia bilang dia God dan dia duduk sebagaimana dia mau duduk di tahta Bapa dan Anak, dia duduk di tempat duduknya God. Sementara Tuhan bilang kamu adalah man, manusia bukan God. Ini dia punya man, kamu makhluk ciptaan dan kamu punya representative namanya man of sin. Kamu mau disembah karena Tuhan punya tanda bahwa Tuhan pencipta itulah hari ke-7. Sementara tanda daripada setan ini dia rubah menjadi hari pertama sebagai tanda bahwa dia perlu disembah. Jadi kita baca di The Paganism in Our Christianity, gereja membuat hari Minggu kudus karena festival mingguan penyembahan matahari. Jadi gara-gara matahari lah hari Minggu dibuat kudus. Itu sebabnya di Yeskiel 8 ayat 16 mereka membelakangi Ka'bah Tuhan dan sembah matahari. Di berikutnya Pope Leo 13 katakan kita mengambil tempat di bumi ini dan tempat itu adalah tempatnya God Almighty. Artinya kita wakil God di dunia ini. Berikut kutipan Pope Ferraris Ecclesiastic Dictionary katakan Paus ini adalah so great dignity, satu pembesar yang besar dan sangat diangkat dan dimuliakan sehingga dia bukan hanya sebagai manusia tapi dia seakan-akan dia adalah God. Ini adalah penghujatan, blasphemy, untuk bilang saya mau menjadi seperti God. Jadi mereka sendiri yang mengakui hal ini karena dengan menyembah tandanya dan menerima wakilnya, itu kita menyembah setan yang mau disembah sebagai God dan itu sebabnya dia diusir dari surga. Jadi oknum yang ketiga ini bukan Roh Kudus. Oknum yang ketiga ini adalah Lucifer yang mau disembah. Sementara cuma ada God, Father, dan dia punya anak, Jesus Christ, the Son of God, lah yang oknum pencipta di surga. Roh Kudus adalah kuasa mereka untuk menciptakan bumi, bukan oknum ketiga, sebagaimana Bapa adalah oknum dan anak adalah oknum. Lucifer lah yang menjadi setan adalah the third being. Di 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan ada satu God dan satu God itu adalah Bapa. Dan ada satu Lord Jesus Christ dan itu adalah anak Bapa. Sementara fundamental belief nomor 2 daripada Seventh Day Adventist bilang bahwa ada satu God yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Persekutuan dari 3 oknum yang tidak ada awalnya. Dan ajaran ini atau doktrin ini sama dengan doktrin Katolik yang ajarkan tentang the mystery of the most holy Trinity, bahwa ada satu true God yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sementara Rasul Paulus ajarkan
satu God-nya cuma Bapa. Dan one Lord Jesus Christ itu nggak dibilang God. Di Upward Look halaman 367, the Lord Jesus Christ, satu-satunya bigatan anak Bapa, adalah God. Tapi bukan oknumnya, tapi God dalam infinity, dalam nature-nya. Tetapi Tuhan Yesus bukan God, oknum personality. Dan itulah yang Rasul Paulus bilang di 1 Korintus 8:6. Cuma satu God, Bapa. Jadi kalau mau mengerti tentang Tuhan Yesus itu God, dia punya nature, bukan dia punya personality, itu sama dengan Adam dan Hawa di Kejadian 5 ayat 1 dan 2. Karena dikatakan Adam dan Hawa sama-sama namanya Adam. Dan arti daripada Adam adalah manusia. Jadi Adam dan Hawa adalah manusia, itu sama dengan Adam dan Hawa adalah Adam nature-nya atau sama-sama nature-nya manusia. Sementara kalau bicara oknum, Hawa bukan Adam dan Adam bukan Hawa. Hawa adalah Adam nature-nya, tapi Hawa bukan Adam personality-nya. Sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah God nature-nya, tapi Tuhan Yesus bukan God oknum personality-nya. Dan oleh sebab itu cuma ada satu God in personality, Bapa. Dan satu Lord Jesus Christ dalam personality, anaknya Bapa. Di Review Herald John 1 dikatakan Kristus satu dengan Bapanya. Tapi kita tahu satunya ini bukan satu oknumnya. Dalam hal apa mereka satunya? Paling kurang kita tahu dalam nature-nya. Kristus dan Bapanya adalah dua oknum yang berbeda. Tuhan Yesus berdoa agar murid-muridnya bisa menjadi satu dengan Dia sebagaimana Dia satu dengan Bapa. Dan waktu murid-murid satu di ruangan atas di Kisah 2 di hari Pentekost, murid-murid itu tetap mempertahankan kepribadian individu masing-masing sementara mereka satu dalam roh. Dan kalau mereka satu, walaupun mereka tetap mempertahankan personality masing-masing, demikian juga Bapa satu dengan anaknya walaupun personality daripada masing-masing berbeda. Jadi cuma ada satu God, Bapa dan anak. Dan untuk mengerti bahwa ada satu God, satu anak itu sangat menentukan kita punya kehidupan kekal. Karena di Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, inilah kehidupan kekal, agar engkau mengenal God yang adalah Bapa dan anaknya yang dikirim. Dan kalau saya nggak mengerti itu bukan kehidupan kekal. Sehingga doktrin yang mengatakan bahwa ada oknum ketiga juga yang sama-sama God, yang adalah fundamental belief nomor 2 daripada Seventh-day Adventist, yang adalah ajaran The Mystery of the Holy Trinity daripada Gereja Katolik, ini nggak bisa dibilang kehidupan kekal karena ini nggak sesuai dengan definisi kehidupan kekal di Yohanes 17 ayat 3. Di 1 Korintus 8 ayat 7 dikatakan, tetapi nggak semua orang mengetahui bahwa ada satu God yang adalah Bapa dan satu Lord Jesus Christ yang dikirim Bapa. Karena hal ini sangat menentukan keselamatan kekal, marilah kita dengan jujur dan rendah hati mempelajari firman Tuhan. Karena kalau kita salah, kita nggak sembah God. Kita bisa saja sembah oknum yang mau disembah sebagai God, sementara dia adalah oknum yang diciptakan dan gak pernah bisa menjadi God. To God be the glory.